Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu-ibu konita, masih berbahagia hari ini, masih tetap semangat di bulan Ramadan, dan masih tetap istiqomah fiddin. Tema kali ini kita akan berbicara tentang usia ibu-ibu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun." Dan ketika seseorang itu aku panjangkan usianya, maka akan aku kembalikan ke pokok semula. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Ayat ini berhubungan dengan ayat ini surah Yasin ayat ke-68 ibu-ibu. Dia berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat ke-54. Dan ketika mereka lahir, aku lemahkan bayi, setelah itu aku kuatkan, kita remaja, setelah itu aku lemahkan lagi, dari remaja kita dewasa dan menua, lalu aku lemahkan lagi, kembali kepada usia menua. Itulah kenapa orang tua disebut kembali seperti bayi. Kenapa? Siklus. Ibu-ibu rahimakumullah, ketika berbicara kehidupan kita dan Al-Quran, insya Allah rata-rata usia kita di atas 40, bahkan di atas 50, bahkan di atas 60 dan 70 dari keluarga besar konita yang berbahagia ini. Satu hal yang penting untuk diingat ibu-ibu, ketika usia 40 ke atas, Allah turunkan fisik, jantung, liver, ginjal, penglihatan, pendengaran. Dan kita kenapa diturunkan? Karena memang fisik siklus seperti itu. Maka ketika diturunkan, kemudian apa yang kita makan, apa yang kita lakukan mulai nampak di usia itu. Contoh, yang sering dahar jeroan, maka di usia itu tentu akan menyerang persendian, mulai terasa. Yang suka manis-manis, maka akan muncul saat itu. Kenapa? Karena endapan. Tapi di luar itu juga memang dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nah, ketika itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengapa banyak orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah, khusus yang beriman tentu, itu karena bekal pengetahuan agamanya yang baik menghantar dia sadar, aku sedang berhadapan dengan siapa, yaitu Allah. Kedua, sadar, aku sedang melakukan apa, yakni persiapan menjelang usia menua dan wafat. Karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kenapa kita diminta untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, karena supaya itu menjadi habitus, kebiasaan. Ingat materi kita yang lain, saya selalu berkaitkan materi ini dengan yang lain. Kebiasaan kita beristighfar, kebiasaan kita bertasbih, kebiasaan kita untuk bertahlil, dan kebiasaan kita untuk melakukan qaulan karimah, kalimat dan kata-kata yang baik, diharapkan ketika syakaratul maut muncul, kalimat itu yang muncul. Kenapa demikian? Karena alam bawah sadar kita yang akan menuntun kebiasaan kita sehari-hari. Maka di usia tua, di atas 40, 50, 60, 70, ibu-ibu, berbahagialah jika ada yang sakit. Baik stroke, jantung, liver, ginjal, gula, penglihatan, pendengaran. Kenapa demikian? Karena kita sedang direngkuh Allah yang dinyalakan spiritualitas kita. Fisik kita diturunkan oleh Allah, maka spiritualitas diharapkan mendekat kepada Allah. Karena itu, jamaah konita yang dimuliakan oleh Allah, bagi seseorang yang diserang sakit, kesempatan untuk berzikir kepada Allah.
Kenapa? Karena diturunkan. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Dan ketika seseorang aku panjangkan usianya, maka akan aku kembalikan dia pada semula. Apa semula? Ya, bayi, kondisi bayi. Yang disebut bayi itu kemampuan fisik kita menurun, tapi kemampuan hanif, arif dan bijaksana itu nanti yang akan mengemuka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu mari di usia kita di atas 50, 60, 70, bismillah. Bersyukur kepada Allah masih diberi hidup walaupun sakit. Karena sakit adalah cara Allah untuk menarik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit kita bersyukur betapa nikmatnya sehat itu. Dan bagi yang tetap sehat, jangan lupa tetap semangat beribadah kepada Allah. Karena Ramadan ini adalah momentum ujian di tengah-tengah pakebluk corona. Apakah kita larut dalam kepedihan, kesedihan, dan makian? Atau di tengah corona kita menyadari bahwa situasi apapun kalau Allah dekat dengan kita, insya Allah tidak akan ngefek sama sekali. Semoga kedekatan kita dengan Allah akan mampu mengeliminir segala bentuk kepedihan kita di muka bumi ini. Dan tentu kebahagiaan kita bersama keluarga akan selalu dibersamai Allah dalam kebahagiaan juga fid dunya wal akhirah. Sampai di sini pesan pendek baik untuk diri saya sendiri maupun untuk ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu Qonita disehatkan oleh Allah, dibahagiakan dan dilapangkan rezekinya. Jangan lupa doakan terus para pengurus Qonita karena beliau-beliau tetap dalam kondisi prima menjalankan roda organisasi. Pengajian ini harus terus berdiri tegak dan terus memberi wawasan dan menyadarkan semua jamaah yang ada di dalamnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.